Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru nonton video aku, kenalin nama aku Depi and welcome to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau sharing ke teman-teman apa aja sih suka dan juga dukanya kerja di rumah. Mungkin banyak di antara teman-teman yang pengen bisa kerja di rumah atau mungkin yang sedang mempertimbangkan pengen kerja di rumah. Nah, di sini aku mau ceritain apa aja sih suka duka kerja di rumah biar kalian yang misalnya ingin memutuskan untuk kerja di rumah atau masih mempertimbangkan bisa lebih dipikirkan lagi kira-kira keputusan untuk kerja di rumah itu adalah keputusan yang bijak atau enggak, atau kira-kira bisa lebih baik atau enggak gitu ya. Kita akan cerita dari versi sukanya dulu. Yang pertama, sukanya itu adalah lebih fleksibel. Jadi fleksibel di sini tuh dari segi waktu, dari segi pengerjaan, terus juga dari segi pakaian. Kita bisa bekerja semau kita, mau mulai jam berapa, mau selesai jam berapa. Yang memberikan batasan itu lebih ke deadline-nya aja gitu, tapi selebihnya itu terserah kita. Terus juga lebih fleksibel dalam segi berpakaian, karena kita kerja di rumah, jadi kita nggak dituntut untuk berpakaian rapi atau misalnya harus make upan dulu, begini begitu dulu. Kita bisa berpakaian sesuai yang kita mau aja, misalnya mau dasteran juga boleh, mau enggak make upan juga boleh gitu, yang penting kerjanya selesai aja gitu. Tapi ini sih tergantung ya, kalau misalnya buat teman-teman yang kerja di rumah tapi kalian sebenarnya tuh kayak terikat dengan suatu perusahaan, mungkin tidak akan ada yang namanya fleksibel dalam segi waktu ini gitu, karena kalau misalnya kita masih terikat sama perusahaan, ya mau nggak mau kita mungkin harus mengikutinya gitu. Kalau pekerjaan aku memang ini tuh milik aku pribadi, jadi bukan yang dari perusahaan, sehingga aku lebih bisa fleksibel dalam melakukan pekerjaan aku. Karena aku adalah orang yang introvert, jadi kerja di rumah sendirian itu cukup menyenangkan buat aku. Aku nggak dituntut untuk banyak berinteraksi sama orang lain. Pokoknya aku suka deh. Berikutnya adalah lebih hemat dalam segi pengeluaran. Ya namanya kan kalau misalnya kita di rumah, kita nggak perlu ngongkos gitu ya buat berangkat ke kantor. Kita nggak perlu mengeluarkan energi untuk bermacet-macetan di jalan. Terus juga dalam segi jajan. Ya kalau jajan sih sebenarnya itu tergantung lagi. Kalau misalnya memang kita dasarnya suka jajan dan memang ada penjualnya, ya bisa aja nggak hemat gitu ya. Cuman kalau aku bandingin ketika aku bekerja di luar sama di rumah, aku lebih merasa hemat jajannya tuh ketika di rumah. Berikutnya adalah lebih santai. Berhubung kita kerjanya di rumah, jadi kita kerjanya bisa santai, bisa sambil tiduran misalnya, atau bisa sambil browsing, bisa sambil main gadget, bisa sambil nonton. Yang penting kerjaannya tuh beres aja gitu ya. Yang terakhir, yang paling aku suka dari kerja di rumah itu adalah aku bisa lebih leluasa mengerjakan pekerjaan rumah. Kayak bisa lebih ke keep aja gitu kerjaan-kerjaan rumah tuh. Terus juga bisa lebih dekat lagi sama keluarga. Kapanpun kita dibutuhkan sama keluarga kita, kita ada gitu. Nah itu dia tadi sukanya kerja di rumah. Sekarang kita beralih ke dukanya atau nggak sukanya kerja di rumah. Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah susah untuk disiplin. Sebenarnya ini kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalnya punya target, terus juga bisa disiplin, mungkin pekerjaan di rumah itu akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa disiplin, pekerjaan di rumah itu akan sulit gitu, karena bukan kerjaannya sih, lebih ke kayak ngatur waktunya gitu loh. Karena kalau misalnya kerja di rumah, kita tuh bukan bertanding dengan peraturan kantor atau misalnya atasan dan lain sebagainya ya, tapi lebih ke kayak diri kita sendiri gitu loh. Kita harus bisa melawan diri kita sendiri, dan itu tuh sangat amat nggak mudah teman-teman. Jadi kayak gimana ya, harus bener-bener punya kesadaran diri, terus punya, kalau lebih bagus lagi misalnya kita punya schedule yang jelas biar bisa membedakan mana pekerjaan rumah, kapan harus kita start mengerjakan pekerjaan kita, dan kapan kita harus menyelesaikannya gitu. Terus yang kedua, ini berhubungan sama yang tadi yang pertama. Kalau misalnya kita nggak bisa disiplin, nanti keteteran. Misalnya kita lagi nggak semangat, atau misalnya kita kadang menggampangkan kayak yaudah nanti aja gitu.
menunda-nunda pekerjaan. Nah itu tuh inget teman-teman bakalan keteteran. Sementara kerjaan kita tuh pun cuma satu kan, kayak banyak. Sebenarnya itu lebih ke kayak diri kita sendiri sih, cuma itu kadang kala menjadi sering kali terjadi. Selanjutnya dukanya itu adalah karena kita kerjanya di rumah, jadi orang-orang luar tuh kadang memandang kita kayak nggak kerja aja gitu. Orang-orang mikirnya tuh aku di rumah kayak tidur aja, main gadget gitu, padahal aslinya kan enggak, aslinya kan kerja. Dan memang ada beberapa yang harus kita selesaikan kayak di target gitu loh. Terus ini juga berhubungan sama yang tadi, kadang tuh kita sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang kayak kita tuh di rumah tuh kerja gitu, tapi ya susah juga gitu ngejelasinnya untuk beberapa orang ya. Kalau misalnya kita kayak lagi dibutuhkan dan kebetulan kita lagi kerja, itu kadang kita mau nolak juga, gimana jelasinnya gitu. Terus kalau misalnya kita nggak nolak, ya ini kerjaan juga ada deadline-nya gitu ya. Jadi ya itulah, kadang itu menjadi dukanya. Duka berikutnya adalah berhubung kita kerjanya di rumah, jadi kadang kala kita terlalu fokus sama kerjaan kita sampai lupa akan kerjaan yang lain gitu ya. Dan itu kadang kala nggak dipahami atau nggak dimaklumi oleh keluarga kita atau orang lain gitu ya. Kayak misalnya nih, aku punya deadline hari ini, mau gak mau harus selesai gitu. Sementara kerjaan yang aku kerjakan itu perlu fokus yang lumayan gitu ya. Jadi aku nggak bisa sambil ngerjain ini itu gitu. Akhirnya kerjaan rumah itu terbengkalai terkadang gitu. Terus orang mengiranya kayak dari tadi ngapain aja gitu. Padahal sebenarnya kita tuh lagi struggle akan pekerjaan kita gitu. Nggak selalu kerja di rumah itu berarti semuanya bisa kita keep gitu. Nggak selalu gitu. Ada kalanya kalau misalnya kita lagi buru-buru, atau misalnya kita lagi tanggung, atau bahkan kita lagi ngerjain terus kita kayak kelupaan saking fokusnya ngerjain kerjaan, sampai kayak oh my god, udah bentar lagi udah mau zuhur nih, belum nyiapin ini itu segala macam lah. Pokoknya kayak gitu lah ya. Atau bahkan sebaliknya, kadang aku tuh kayak beres-beres gitu ya, terus aku kayak punya target nanti jam 9 aku buka laptop, tapi ternyata karena saking asiknya ngerjain kerjaan rumah, atau karena saking banyaknya kerjaan rumah, akhirnya yang tadinya mau beres jam 9 pun, mau mulai start kerja diundur lagi gitu ya. Jadi jam berapa gitu ya kerjanya, jadi habis zuhur kadang kala gitu. Yang terakhir, dukanya kerja di rumah itu adalah kita nggak punya banyak relasi. Sementara relasi itu penting banget, teman itu penting banget. Kalau misalnya kita kerja di rumah, kita tuh nggak punya teman gitu loh, kayak sendiri,